begitu. Jadi makanya pada pagi hari ini kami sengaja mengundang bapak-bapak sekalian untuk bersumbangsi pikiran. Bagaimana cara kedepannya biar di Kabupaten Waropen ini stunting agak menurun, kalau bisa secara drastis menurunnya, karena hampir kurang lebih 2.622 orang di Kabupaten Waropen. Yang paling tinggi di distrik Warpasin, Waropen Bawah. Yang kedua di distrik Unhas. Dan yang lainnya merata ada di 11 distrik. Makanya saya harapkan pada bapak sekalian, saya minta nanti ada dari kami Babin Kaptimas akan mensosialisasikan juga, mungkin dari Babinsa, mungkin dari Kasatgas sendiri, maupun dari anggota Polres sendiri yang akan melaksanakan sosialisasi. Jadi stunting itu ada yang paham stunting? Stunting itu gizi buruk dan gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu dalam artian dia tidak normal pertumbuhannya. Ada yang pendek, seharusnya dia tinggi karena kurang gizi, karena akhirnya dia pendek. Makanya dari sejak awal bapak-bapak sampaikan ke masyarakatnya, apalagi yang mengandung, dari sejak dalam kandungan itu harus dikasih makanan yang bergizi. Anak bayi itu baru kelihatan dia kena stunting atau gizi buruk itu ketika berumur 2 tahun setelah dilahirkan. Itu baru kelihatan. Ini kenapa? Teman-teman itu sudah pertumbuhannya tinggi, tapi ini kok sudah 2 tahun tapi begitu-begitu saja. Ternyata mungkin itu kena stunting, gizi buruk atau gagal tumbuh. Makanya saya harapkan pada bapak-bapak semua yang ada di sini, mari kita sharing, berdiskusi bagaimana mencarikan solusi biar masyarakat yang ada di Kabupaten Waropen ini bisa tertanggulangi masalah stunting ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, intinya bagaimana para kampung khusus untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Waropen aktif dalam kepeduliannya menurunkan angka stunting yang berada di wilayah Kabupaten Waropen ini. Dalam hal ini kepala kampung pasti banyak hal-hal yang bisa membantu menurunkan angka-angka tersebut. Nah, makanya kami merasa terima kasih hari ini kita bisa kumpul di aula Polres Waropen untuk membicarakan lebih mendalam lagi tentang stunting. Jadi stunting bukan kami di Kabupaten Sumbai saja, bukan di distrik Waropen Bawah, tapi di Kabupaten Waropen ini sudah diberikan juknis untuk setiap dana desa kami harus mempersiapkan untuk pembinaan lewat posyandu kader-kader kami di kampung. Jadi kami di kampung ini itu posyandu itu pelayanan berjalan 1 bulan sekali dan dikhususkan bagi ibu hamil. Kita pada titik utama itu ibu hamil. Kenapa? Kalau ibu hamil, kalau mereka sehat berarti bayi yang ada di dalam kandungan pasti sehat. Kemudian dari hasil yang kita minta pada posyandu, mereka bisa laporan ke saya. Jadi saya tahu, sebagai pimpinan kampung tahu kira-kira berapa bayi yang stunting atau kondisi. Penimbangan balita atau bayi dan ibu hamil yang biasa terlaksana di dalam semua kampung, termasuk Warung Satu. Mereka tidak dilengkapi dengan para medis. Bagaimana kita mau menilai anak itu kurang gizi? Bisa juga para kader itu bisa tapi sekedar hanya menerima pengalaman sedikit-sedikit dari kesehatan. Tapi untuk menentukan itu harus betul-betul dilihat. Dia mampu untuk menentukan bayi yang sudah masuk ke dalam stunting, kekurangan gizi pada bayi, pada anak. Penyebab daripada stunting itu yang tadi sudah dibilang mungkin penyakit, mungkin infeksinya, tetapi juga mungkin ada sifat malas dari orang tua. Kita tidak bisa mengatakan dari situ orang tua yang malas. Artinya dari dalam kandungan kita sudah tahu bahwa dari dalam kandungan ini apa sih kebutuhan nutrisi untuk perkembangan anak dalam bayi dalam kandungan dan itu. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak kampung kita bekerja sama ke depannya. Pergunakanlah Babinsa, Babin Kaptimas yang ada. Tolong di samping dalam posyandu, tapi ketika ada kegiatan Babinsa atau Babinsa ke lapangan, di
Sosialisasikan tentang stunting ini, karena bahaya cukup riskan sekali. Kalau sudah dari kecil, dari balita sudah kena stunting, pertumbuhan ke depannya kasihan, nanti tidak normal. Ada yang kakinya sebelah, yang kena polio itu, ada yang yang nggak normal lah. Makanya sejak dari dini, sejak dari dalam kandungan sampai lahir selama 2 tahun itu harus diperhatikan. Apalagi setelah lahir itu, ibu-ibu itu, mama-mama yang baru melahirkan wajib hukumnya untuk menyusui selama 6 bulan ASI. Itu wajib itu. Makanya ini perlu disampaikan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat. Apabila ada yang ibu hamil, wajib itu makanan yang bergizi dan memberikan ASI setelah melahirkan selama 6 bulan. Mungkin itu dari saya.